capek banget yang mau jalan ke sana. Ini ojek, mas. Ojek kan? Mas, tolong anterin saya ke sana dong tuh. Kayaknya di sana ada bengkel ya. Tolong ya. Yaudah yuk. Bengkel, Mbak? Iya, tunggu deket sana. Udah, ayo buruan. Aku ini pimpinan kalian. Aku bos kalian. Apa? Iya, aku bos. Kamu pimpinan di sini? Saya pimpinan di sini. Bos kita? Ya iya dong. Cuy! Ingat ya, amit-amit kita bertiga punya bos modelan seperti kamu, Mbak. Amit-amit juga, apalagi nih orang ini udah nggak ada sopan santun, motornya sampai dinaikin ke sini lagi. Kalian mending pergi aja dari sini, semuanya. Sepanjang perjalanan cintamu. Ini kemana ya? Kok malah nyasar ke sini sih aku? Kayaknya aku udah jauh banget deh jalan. Tapi kok aku nggak ketemu sama bengkel yang ada di maps tadi ya? Atau jangan-jangan aku nyasar lagi? Atau enggak? Bengkelnya masih jauh di sana. Aduh, masa iya aku harus jalan sejauh itu lagi? Nah kan aku juga udah nggak kelihatan nih mobil. Mana Pak supir juga udah aku tinggal di sana. Aku capek banget yang mau jalan ke sana. Ini ojek, mas. Ojek kan? Mas, tolong anterin saya ke sana dong tuh. Kayaknya di sana ada bengkel ya. Tolong ya. Yaudah yuk. Bengkel, Mbak? Iya, tunggu deket sana. Udah, ayo buruan. Bentar deh. Mbak, emang sebenarnya Mbak mau kemana sih? Kok bilang mau ke bengkel? Iya, saya mau ke bengkel karena mobil saya lagi mogok. Saya mau nyuruh Pak sopir juga, kasihan kan, maka saya suruh Pak sopir nunggu sana biar saya yang pergi ke bengkel. Saya gak pernah ke bengkel depan itu, Mbak. Soalnya saya sering ada masalah sama dia. Bengkel itu sering ini, Mbak, gak jujur orangnya. Jadi kalau misalkan mau ke bengkel, jangan ke bengkel itu. Tapi beneran ada bengkel kan di sana? Kalau yang di depan itu juga kebetulan sekarang lagi tutup. Aduh. Emang Mbak mau kemana sih? Sebenarnya saya mau ke kantor, Mas. Cuman kan saya dari luar kota, makanya perjalanan jauh kayaknya mobil saya juga nggak kuat deh, makanya langsung mogok. Tapi Mbak perlu garis bawahi juga, saya bukan tukang ojek, Mbak. Saya juga lagi mau ke kantor saya. Emang kantor Mbak apa sih namanya, Mbak? Nama kantornya? Kantor saya kantor Surya Atmaja, Mas. Bentar Cuman, deh. sorry banget, saya pikir Mas tadi Gini yang deh, ojek. Mbak, kantor Surya Atmaja. Gini ya, Mbak, saya bukan nggak mau nganterin Mbak. Jadi mungkin Mbak bisa cari ojek lain aja. Soalnya kantor itu lagi gak enak hubungan sama kantor saya, Mbak. Sebenarnya kalau manajernya sih Pak Agung kan manajernya kan? Iya benar. Kalau manajernya kenal baik sama saya, Mbak. Cuman karyawannya pada gak becus, pada kurang ajar sama saya. Kalau misal saya lewat sana, pasti saya dikata-katain. Ntar saya malah dikirain mau cari gara-gara lagi ke sana. Ya udah deh kalau begitu saya mau. Mas, kita bisa ngobrol dulu nggak? Saya minta maaf kalau tadi saya mengira Mas itu sebagai tukang ojek. Tapi saya nggak tahu kalau Mas juga memiliki kantor di sini. Tapi siapa yang mau ngejamin, Mbak? Seandainya saya ke sana terus gak ada keributan. Saya akan jamin nanti Mas kalau mau mengantar saya ke kantor tersebut, saya akan jamin bahwa di sana nanti gak akan ada keributan, Mas. Saya jamin kok. Enggak, soalnya begini, Mbak. Jangankan saya pergi ke sana, saya lewat aja, saya sering dikata-katain sama karyawannya di sana, Mbak. Oh, Saya iya? juga gak paham kenapa sih kalau memang mau bersaing kok bersaingnya begitu. Mbak pimpinan apa di sana? Iya Mas, cuman kayaknya nggak mungkin deh Mas kalau karyawan di sana bersikap seperti itu, Mas. Karena saya tahu sendiri kantor itu kan juga kantor ternama. Jadi pasti karyawannya juga semuanya memiliki sikap yang baik. Ya mungkin Mbak, karena Mbak ada di pusat aja, jadi Mbak gak tahu kelakuan karyawan Mbak yang di cabang gimana. Tapi ya udahlah, saya bantuin Mbak, saya cuma nganter aja ke sana. Cuman kalau misalkan ada keributan nanti Mbak tanggung sendiri ya. Saya udah ngasih tahu sama Mbak, takutnya nanti malah cari gara-gara lagi. Oke, ya udah kalau gitu. Saya kebetulan banget juga kan ngeberhentiin Mas dan ternyata Mas juga punya kantor di sini. Ya udah kalau gitu saya minta tolong nanti Mas anterin saya ke sana. Kalau memang nanti terjadi apa-apa,
saya yang bakal tanggung jawab. Ya udah deh, Oke. kalau gitu itu kan juga karyawan Mbak. Masa saya mau marah-marah sama karyawan Mbak kan? Bukan saya juga yang gaji pasti Mbak kan? Iya, saya minta maaf banget nih Mas kalau memang itu benar terjadi. Ya udah deh, kalau begitu nggak apa-apa. Mending sekarang saya anterin Mbak aja ke sana. Oke. Cuman ingat, saya pegang omongan Mbak. Terjadi apa-apa nanti Mbak yang tanggung jawab. Siap. Mbak bisa lihat sendiri kelakuan karyawan Mbak juga gimana nanti. Oke, kalau memang nanti saya lihat sendiri, saya akan jamin karyawan di sana tidak akan melakukan hal seperti itu lagi, Mas. Ya udah deh, Oke. kalau begitu. Saya Kenapa? boleh Oh naik? ya, kenapa Mbak gak langsung telepon karyawannya aja biar karyawannya yang ikut kesini? Dari tadi saya udah telepon tapi belum ada yang angkat telepon saya, Mas. Tapi kalau Masnya lagi sibuk nggak mau bantu saya juga, sebenarnya nggak masalah sih, Oh Mas. gimana ya Mbak? Tapi Aduh, saya nggak dibantu juga juga. lagi Kan buru-buru. Kalau perempuan Mas ya. bantuin, gini aja deh, bantuin aja deh, Mas. Saya juga lagi buru-buru kan, nanti sekalian saya juga bisa tahu kan gimana kondisi di sana. Ya Apa udah yang Mas omongin juga mungkin kan Mas juga buat-buat. Ya udah, kalau begitu Mbak langsung naik aja. Ya udah kalau gitu saya naik ya. Kita langsung Oke. jalan aja ya, langsung menuju ke kantornya Mbak. Oke. Lel, sebentar lagi kita akan kedatangan bos pusat. Kira-kira nih, kamu pengen apa? Kalau misal nanti Iya. kita dikasih penawaran nih, Ya aku pengen dinaikkan jabatannya lah. sama kalau gitu. Ya kamu mau ikut-ikut? Iya, emang tujuan aku dari dulu emang itu. Soalnya aku udah lama banget kan jadi karyawan biasa. Paling tidak aku dinaikin jadi asisten manajer kek, atau HRD kek, atau apalah. Aku juga pengen punya anak buah agar ya aku nggak cuma jadi karyawan biasa terus seumur hidup. Ya terus kamu mau saingan sama aku gitu? Kamu Hmm. pikir-pikir dulu deh. Kan selama ini kinerja aku itu yang paling bagus di kantor. Jadi apa nih? Kamu, oh aku paham nih. Jangan-jangan kamu mikir ya, kalau misal nanti aku yang naik jabatan, kamu bakalan sedih nih, gitu. Sedih ya mana mungkin juga kamu bakal dinaikkan jabatannya. Kamu sekalipun pinter di sini, sekalipun kamu cekatan dalam bekerja, belum tentu ya kamu itu bakal kerekom. Aku di sini sudah kenal banget, akrab sama Pak David, sama Pak Agung. Yang jelas aku lah yang bakal naik jabatan. Kamu jangan pede dulu. Oh jadi gara-gara karena kamu akrab gitu sama Pak David sama Pak Agung, terus kamu bakal mimpi jabatan kamu bakal dinaikin gitu? Iya, Ya. jelas. Mikir pakai logika lah ya. Yang jabatannya bakalan dinaikkan itu yang kinerjanya bagus, yang cekatan, bukan gara-gara akrab kayak gitu. Mau gimana sih? Suruh mikir kayak gitu aja gak bisa, apalagi nanti kalau jabatan kamu udah tinggi. Kamu jangan ngomong kayak gitu dulu nih. Pengalaman aku di kantor sebelumnya, sebelum aku kerja di sini, aku mah di atas rata-rata dibanding karyawan yang lain. Apalagi kalau cuman kamu pinternya nggak seberapa, ngakal-ngakalin atasan ya kamu jagonya, ya kan? Kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Udahlah, kamu jangan ya merasa kepedean dulu. Tunggu. Di sini masih ada Kamu orang tadi pintar. bilang ngakal-ngakalin atasan, itu harus pakai otak yang pinter juga kan? Kamu udah tahu kalau aku itu cerdik banget buat ya kayak gitulah. Apalagi kalau soal kerjaan itu mah kecil, apalagi saingannya cuma kamu. Ya kita bersaing secara sehat aja kalau gitu. Tujuan kita kan sama, ingin ikut serta membangun perusahaan ini. Gimana caranya supaya berkembang daripada perusahaan-perusahaan Iya, yang lain. seharusnya kamu tuh ngalah sama perempuan gitu. Kalau emang kamu bener-bener laki-laki nih ya, kamu harus ngalah. Ya kalau kamu belok ya pasti kamu gitu. Apanya Gak mau yang belok? disalahin. Kamu mah pikirannya kemana-mana. Ini nih orang kalau kelamaan ngejomblo, akhirnya kayak kamu nih ngomongnya kemana-mana. Makanya kamu sekarang kan sudah punya pekerjaan. Dari sekarang kamu harus mikir, kamu harus cari pasangan biar kamu tuh ya pulang pergi, ada yang ngejemput, ada yang nganter. Minimal nih kayak nih sebelah kamu nih.
cari pasangan. Aku tuh independent woman. Aku tuh bisa apa-apa sendiri, gak perlu yang namanya pasangan-pasangan. Adanya cuma nyusahin. Ya itu kan pemikiran kamu terlalu dangkal. Emang kamu mau terus-terusan seperti ini? Ya enggak, kan aku cuma gak mau nyari aja biar jodohnya datang sendiri gitu. Biar pilihannya tuh gak salah-salah lagi, gak buang-buang waktu juga kalau ketemu beribu-ribu orang tapi gak tepat. Kan gitu. Ya itu sih terserah kamu aja, kamu yang ngejalanin kan. Daripada kita ribut-ribut di sini, mending kita temuin Pak David sama Pak Agung aja, gimana? Ngapain mau ketemu sama mereka? Aku pasti, aduh, kamu pasti mau genit ya sama mereka berdua. Hah? Genit? Mentang-mentang sebentar lagi ada bos pusat mau datang ke sini, terus kamu mau ngedeketin Pak Agung sama Pak David. Biar apa? Biar kamu yang direkomendasikan, ya kan? Hah? Kamu pikir aku ini cewek apaan? Dibilang genit. Ya kamu kan kalau disuruh gini-gini kan udah paling wow di perusahaan ini ya, daripada karyawan yang lain. Kamu yang paling oke di sini. Aku tuh nggak suka tebar-tebar pesona ya. Oh, Yang ada tuh pesona aku yang bertebaran gitu. Jadi ya kamu tuh salah bilang aku genit. Ya udahlah kalau kayak gitu. Kita mending ke Pak David sama Pak Agung aja. Tuh kan, Ingat, ujung-ujungnya ngajak juga. kamu harus jaga sikap, gak usah berlebihan. Ya kamu juga harus jaga sikap, gak usah sok-sokan gara-gara jabatan kamu mau dinaikin, jadi kamu bersikap ya gitulah. Bukannya siap-siap laporan harus dikerjakan, ada bos pusat malah mau. Udah deh, jangan bacot, ayo. Ayo. Pak Agung, mohon maaf Pak, telat. Soalnya masih ada kendala di jalan. Ya nggak apa-apa sih Fit, tapi lain kali kamu jangan telat-telat. Kan di sini kantor besar, Iya. jadi nggak baik lah kalau telat terus. Jadi takutnya atasan kita yang dari pusat tahu kalau ya kelakuan kamu seperti ini. Iya Pak. Jadi bos yang dari pusat itu datang ke kantor ini jam berapa ya Pak? Ntar lagi katanya sudah hampir mau nyampe, paling sekitar 20 menitan udah nyampe ke sini kok. 20 menit Pak. Iya. Ruangan buat meeting nantinya udah siap Pak. Kalau masalah ruangannya udah siap dari kemarin, jadi karyawan yang lain nyiapin buat ya meeting. Iya, saya mohon maaf Pak, kemarin kan nggak ikut bantu, soalnya Bapak menugaskan saya untuk ketemu sama klien. Jadi saya langsung pulang Pak. Ya benar. Jadi si Umar sama si Leli mana? Kalau Umar sama Leli, saya kurang paham Pak. Soalnya saya tadi terburu-buru dari rumah langsung sini, jadi lupa sama mereka berdua. Emang belum datang Pak? Dari tadi belum kelihatan. Padahal saya udah menyampaikan kalau sekarang ya ada bos dari pusat. Gimana ya? Nanti kalau semisal mereka berdua telat, takutnya saya yang kena marah sama atasan Pak David. Iya juga sih Pak. Kalau cuma gara-gara mereka, citra perusahaan yang Pak Agung pegang rusak, pasti karyawan yang lain kena imbasnya Pak. Ya makanya. Jadi gimana? Aku juga bingung. Ya udah deh, mungkin mereka sekarang ada di jalan atau udah nyampe dari sini. Tapi saya dari tadi belum kelihatan. Ya, kalau boleh saya mau nunggu mereka berdua di depan Pak. Ya udah, kalau boleh saya minta tolong cari mereka berdua. Soalnya takut ya nggak datang. Jadi misal tetap nggak ada, kamu hubungin. Jangan sampai duluan bos yang dari pusat datang. Siapa? Ya udah, jadi saya juga minta tolong nanti. Seumpamanya udah, kalian kan masih belum tahu kan? Iya Pak, ini baru pertama. Baru pertama Bos kan? dari pusat kunjung ke kantor kita Pak. Ya benar, ya kamu bisa dibilang barulah kerja di sini. Ya juga ada sebagian karyawan yang udah tahu sama bos yang dari pusat. Iya Pak. Jadi saya minta tolong ke kamu dan juga ke karyawan yang lain, ya termasuk Umar sama si Leli. Bilangin nantinya kalau di hadapan atasan kita ngomongnya harus dijaga. Siap, Takutnya mereka ceplas-ceplos ngomongnya. Iya Pak. Ya sudah kalau gitu saya langsung pamit ke depan Pak.
Ya udah kalau gitu, ya kamu cari si Umar sama si Leli. Kalau sudah ketemu, kamu langsung suruh masuk kantor aja. Iya Pak. Jangan sembari nunggu ini bos atasan kita. Iya Pak. Mohon maaf nih Pak. Ini kan nggak biasanya bos datang ke kantor cabang atau mungkin ada pengangkatan jabatan dari masing-masing karyawan atau mau membangun cabang lain di kota ini Pak. Ya, saya juga nggak ngerti sama atasan kita sih. Ya dia kalau kunjungan ke cabang, ya kadang ada kenaikan jabatan dan juga kalau datang ya cuman ngecek-ngecek kantor aja. Ya mungkin sekarang ada kenaikan jabatan kayaknya deh. Ya syukur kalau gitu Pak. Soalnya saya takut karyawan di sini melakukan kesalahan yang fatal gitu loh Pak. Nggak deh, kamu nggak usah bingung mikirin masalah itu. Kalau masalah karyawan di sini, saya jamin aman semua kok. Jadi saya juga minta tolong jangan sampai ngecewain saya. Iya Pak. Ya udah kalau gitu, kamu kalau mau cari Sumar sama Leli, langsung cari aja. Ya. Oh ya, nanti sore Bapak ada pertemuan sama klien Pak tentang tanda tangan kontrak yang belum ditandatangani sama Bapak Pak. Wah, ya udah nanti sore, tapi kita harus nyelesain ini dulu. Ya. Jam berapa kira-kira? Sekitar jam 4. Oh ya Sore, udah deh, gampang. Ya udah, lanjut aja. Ya, misi apa ya? Ayo. Mar, Selamat pagi, Pak. Tambah ganteng aja, Pak David. jam berapa ini? Hah? Oh, jam, Pak. Hah? Kamu udah tahu kalau ini udah telat? Hah? 30 menit, Pak. Aku tadi dimarahin sama Pak Agung loh. Gara-gara kalian berdua telat datang ke sini. Tadi di depan Mas Umar masih ngajak bincang-bincang, Pak. Ya, Udahlah, gitu lah. aku gak mau dengar alasan kamu. Hah? Kamu tahu kan, sekarang mau ada pertemuan dengan bos dari pusat. Hah? Tapi aku gak mau ya. Citra perusahaan kita ini tercoreng cuma gara-gara kalian berdua. Hah? Kalau bos sampai tahu, bukan cuma Pak Agung yang dipecat. Hah? Karyawan di sini bakal digantikan semua, tahu nggak? Iya, Pak David. Saya minta maaf. Ya, saya akan mencoba untuk memperbaiki diri sama Ibu Leli di sini. Iya, Pak. Di sini saya boleh bertanya, Pak. Nanya apa? Apakah Pak David akan merekomendasikan saya dan Ibu Leli untuk naik jabatan? Kamu masih bisa ya nanya seperti itu? Hah? Kamu harus memperbaiki kinerja kamu. Dan kamu harus disiplin. Kalau kamu udah disiplin dan pekerjaan kamu udah bagus, baru aku merekomendasikan kamu dan Leli. Tahu nggak? Kamu cukup dengan jabatan kamu yang sekarang. Kalau pekerjaan kamu udah bagus, kamu jangan khawatir. Semua karyawan yang berprestasi di sini bakal aku rekomendasikan untuk kenaikan jabatan. Untuk saat ini, ya, Pak Agung udah menginformasikan sama aku, katanya emang ada pengangkatan. Mungkin aku yang bakal menggantikan Pak Agung. Karena bos punya tujuan dan maksud tertentu datang dan melakukan meeting dengan kita semua. Tunggu. Pak David yang akan menggantikan Pak Agung. Bukannya kalau soal kinerja yang paling bagus itu saya ya? Emang kamu siapa? Kok jadi gak adil kayak Hah? gini sih? Jabatan kamu itu apa di sini? Ya? Tapi Pak, ini kan kalau dipikir secara logika, kenaikan jabatan itu dilihat dari kinerjanya, bukan karena Kenapa? saya siapa dan Pak David siapa gitu. Ya sudah, kalau kamu emang bisa, ya kamu lakukan sendiri. Tapi Pak Agung udah merekomendasikan aku sama atasan untuk menggantikan beliau. Tahu nggak? Hah? Ya udah, kamu bersabar aja. Kamu harus deket sama orang-orang yang berpengaruh di perusahaan ini. Termasuk aku, tahu nggak?
Hah? Kalau kamu berteman dengan si Umar atau Pak Andre, kamu gak bakalan mungkin cepat naik jabatan di sini. Karena prestasi itu nomor 2. Orang yang deket sama orang yang berkuasa lebih cepat naik jabatannya. Oh jadi gitu peraturan di kantor ini. Saya baru tahu loh kalau peraturan kayak gitu bisa menaikkan jabatan kita. Pak David, saya nggak ikut campur masalah itu Pak David. Saya mohon kepada Pak David untuk merekomendasikan kepada bos pusat yang sebentar lagi bakal datang ke sini Pak. Saya mohon Pak, saya banyak cicilan Pak. Saya pengen naik jabatan, otomatis kan gaji saya juga naik nantinya Pak. Aku lebih suka sama orang yang nurut ya dan gak menentang. Aku lebih suka Umar daripada kamu, tau nggak, Leli? Dan saya juga nggak perlu disukain sama Pak David. Ya, Saya bisa sudah. bersaing dengan sehat tanpa harus menjatuhkan satu sama lain, nggak kayak Pak David. Pasti kalau aku udah menjadi manajer di sini, otomatis aku butuh pendamping asisten manajer. Aku bakal tunjuk Umar untuk menjadi asisten aku daripada kamu. Kalau kamu bisa berkompromi dengan aku, mungkin aku bisa menaikkan jabatan kamu sebagai staff di sini. Atau yang lebih tinggi, aku bisa merekomendasikan itu. Udah, mending kita gini aja. Gimana kalau saya dengan Pak David bersaing, siapa yang bakal dinaikkan jabatannya dengan bos? Ya, terserah kamu. Kalau kamu maunya seperti itu. Dan Ya. yang kalah harus traktir 1 bulan. Jangankan traktir, jadi supir aku mau. Tahu nggak? Oke. Ya udah, daripada kita di sini, ya kita ketemu sama Pak Agung aja. Karena bentar lagi bos dari pusat itu mau datang sini. Oke? Pak, betul Pak. Ayo siapin laporan kamu dan kamu harus pinter berpresentasi di depan bos. Pasti kalau Pak. Ya udah, yuk. Apa sih? Ayo cepetan. Iya boleh. Ya, sip, di sini aja. Kamu masih berani banget ya? Ya, kalian jangan salah paham. Aku tahu kalian juga udah gak suka sama aku karena kantor aku jadi saingan di kantor kalian. Aku cuma mau nganterin. Katanya dia mau kesini. Katanya ada kepentingan di sini. Udahlah, gak usah banyak alasan. Itu cuma omongan kamu doang seperti itu. Kamu emang pengen datang ke sini kan? Ini apa-apaan sih kalian? Harusnya kalau ada tamu itu ditunjukin sikap yang baik dong. Emang kamu siapa? Kalian harus sopan santun dong. Jaga sikap kalian. Dia ini atasan kalian. Atasan kita pakai sepeda kayak gitu terus boncengan sama saingan Ya, kita soalnya sendiri. dia tadi jalan kaki, jadi aku dikira tukang ojek, jadi aku tolongin dia buat kesini karena dia juga bilang ada kepentingan di sini, bilang pimpinan di sini. Jadi minta tolong, kalian jangan salah paham sama saya, oke? Atau jangan-jangan perempuan ini mau mata-matain perusahaan kita. Ya pastinya lah. Suruhan dia. Pasti udah bersekongkol. Kalau kamu mau nipu, jangan nipu sama kita, tahu nggak? Mbak. Nipu orang yang di pinggir jalan aja. Jangan sampai ya, Mbak ini bukan pimpinan di sini, Mbak juga nipu saya lagi. Ya nggak mungkin dong saya nipu kamu. Yang Tapi beneran? mereka kok gini ya, Mbak? Kalau misalkan Mbak memang pimpinan di kantor sini, ngapain mereka bertiga gak tahu, Mbak? Udah. Itu bukan urusan kita. Kamu ya. Kamu berani banget datang ke kantor ini. Sudah tahu perusahaan di sini saingan kantor kamu. Kenapa kamu masih nekat datang sini? Ada apa kamu? Ya, aku udah jelasin. Ya, coba deh Mbak jelasin aja. Ya enggak, kamu mungkin hanya alasan aja mengantarkan wanita ini, tapi kamu ada maksud lain. Mbak ini tadi minta tolong, katanya supirnya lagi benerin mobilnya yang mogok karena Mbak ini dari luar kota. Gini, sebelumnya saya kasih tahu sama kamu ya. Aku ini pimpinan kalian. Aku bos kalian. Apa? Ya, aku bos. Kamu pimpinan di sini? Saya pimpinan di sini. Bos kita? Ya iya dong. Ingat ya, amit-amit kita bertiga punya bos modelan seperti kamu, Mbak. Amit-amit juga, apalagi nih orang ini udah nggak ada sopan santun, motornya sampai dinaikin ke sini lagi. Kalian mending pergi aja dari sini, semuanya. Oh, jadi kita Mbak ini gak dibolehin masuk ke kantornya sendiri? Ya nggak boleh lah, mana ada bos itu tampilannya seperti ini, bawa, aduh astagfirullahaladzim, Mbak. Ini kantor besar ya, ternama. Kamu pikir kantor abal-abal di sini? Gini deh Mbak, saya gak mau ikut-ikut. Kayaknya Mbak memang buat omongan deh. Saya kasihan nolong Mbak karena Mbak perempuan. Saya mau tunggu di sana aja deh. Nah, udah Mbak pergi. selesaikan dulu urusan sama dia. Ntar kalau Mbak memang udah diusir, Mbak udah gak kuat dengan sikap mereka, Mbak datang ke saya mau anterin Mbak ke supirnya Mbak ntar. Aduh,
Mas, Jadi pahlawan malah. kamu kemana? Yaudah, saya tunggu di sana mbak. Saya biar gak kena marah juga. Ntar saya malah dikira pengen kerja di kantor. Ya ini siapa lagi. tahu kamu juga udah kehabisan dana, minta bantuan dana ke sini. Udah cukup ya ngomongnya. Kamu masih berani? Hah? Saya udah bilang sama kamu kalau saya pimpinan di sini. Kalian bertiga tahu kan kalau bakal ada kunjungan pimpinan untuk datang ke sini. Harusnya kalian denger dong itu kalau emang kalian karyawan di tempat ini. Kita emang bentar lagi ada kunjungan. Tapi bos kita bukan kamu, tahu nggak? Hah? Nggak mungkin seorang bos itu pakai ojek. Hah? Iya. Apalagi minta antar sama perusahaan sebelah. Kalaupun saya ngomong sama kalian bertiga, alasan saya tadi ke sini bawa motor dengan laki-laki tersebut, apa kalian bakal percaya? Tadi mobil yang mengantar saya itu mogok. Saya kepanasan hingga jas saya buka. Jadi saya datang ke sini dengan berpakaian apa adanya dan saya juga ditolongin sama laki-laki tersebut. Harusnya kalian bertiga berterima kasih juga dong sama dia. Berterima kasih. Tahu nggak, Mbak? Orang yang tadi ya, yang udah nolongin Mbak itu adalah salah satu karyawan kantor sebelah. Dan kita sangat benci sama orang itu. Apalagi Mbak juga ngaku-ngaku nih sekarang. Kalau datang ke kantor paling tidak pakai jas rapi-rapi, bukan kayak orang mau kemana jalan-jalan kayak gini. Saya udah jelaskan sama kamu kalau jas saya buka karena saya kepanasan karena mobil saya mogok. Alasan aja. Udahlah. Kita nggak ya. percaya bertiga. Kamu jangan mencoba untuk menipu kita. Aku tahu kamu itu bersekongkol sama orang itu, Hah? Untuk menjatuhkan perusahaan ini. Aduh. Karena emang udah jelas dia itu saingan berat di perusahaan kita. Hah? Saya kasih tahu sama kalian bertiga, kalau memang kalian bersaing bersama perusahaan lain, harusnya kalian nggak menunjukkan sikap yang jelek kayak gini dong. Aduh, Terus? kalian mau bersaing, tapi sikap kalian masih kayak gini. Kita harus baik-baik sama musuh. Hah? Malah kita yang diinjak-injak, tahu nggak? Hah? Kita bakal rugi. Bersaing nggak perlu menunjukkan sikap jahat kalian. Kalau kalian menunjukkan kepintaran kalian, kerja keras kalian, itu namanya bersaing secara sehat. Bukan kayak gini. Kamu dari tadi, omongan kamu tuh seolah-olah sudah mengajari kita. Kamu ngurus diri aja udah nggak becus ya, kamu nggak usah ngajarin kita bertiga dong. Kita sudah lama bekerja di sini, kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Kamu gimana sih? Kamu jangan-jangan emang bener nih kata Pak David. Mungkin dia suruhan orang yang sudah nganterkan orang-orang si Bagas itu. Kamu jangan-jangan mau mata-matain ya, mau lihat kinerja kita kalau di kantor ini tuh bagaimana. Apalagi kebetulan nih sekarang kita bakal kedatangan bos besar dari pusat. Ini hal-hal yang nggak harus bocor, apalagi sampai kedengar sama perusahaan yang lain. Aduh. Kalau kantor ini dihuni sama kalian-kalian bertiga kayak gini, mau maju gimana kantor ini? Pikir dong coba. Karyawan aja sikapnya kayak gini. Ya ampun, saya malu banget sebagai pimpinan, tau gak sih? Udahlah, gak usah sok ya. Kita di sini orang-orang yang berpengaruh di kantor ini dan orang yang berprestasi. Kamu gak usah sok ngajarin kita. Apalagi kamu ngaku-ngaku seorang pimpinan. Kita gak percaya. Kalau kamu mau menipu sama orang, kamu salah orang, tau nggak? Saya nggak pandai untuk menipu. Dan kalian bertiga bilang kalian karyawan yang berprestasi di sini. Percuma karyawan berprestasi di sini. Tapi kalau kalian bertiga nggak punya adab, apalagi kamu meludah sembarangan di depan orang kan? Kita mau Itu yang namanya karyawan berprestasi. Aduh, udah deh. Daripada buang-buang waktu, mending sekarang mbaknya jelasin ke kita apa tujuannya datang ke kantor kita ini. Mbak saya itu bos kamu. Bos. Apa mbak butuh pekerjaan gitu ya sampai datang ke kantor kita ini? Kantor sebelah gak mau ngasih kerjaan. Atau mungkin ini keluaran dari rumah sakit jiwa ya? Enggak salah Pak David, mungkin nih sebelumnya dia emang punya perusahaan. Cuman Terus? sekarang sudah bangkrut. Akhirnya dia udah depresi atau segala macam. Jadi seolah-olah kantor di sini udah milik dia gitu loh maksudnya. Bener banget tuh. Salah tempat nih orang. Kalau kamu mau ke rumah sakit jiwa, tuh, kamu lurus aja nanti belok kanan, di sana tempat kamu. Kayaknya yang lebih cocok masuk ke rumah sakit jiwa itu kamu. Lihat aja omongan kamu tadi bener-bener nggak sesuai tahu dengan kenyataannya. Sikap kayak gini tapi tampilan sok kantoran kamu. Kalau bos kamu di kantor ini tahu kamu punya sikap kayak gini, pasti kamu udah dipecat. Sok kantoran. Kita emang kerja di kantoran. Kita karyawan di sini. Tahu nggak? Beda dengan kamu.
yang cuma ngaku-ngaku seorang bos tapi penampilannya tidak mencerminkan seorang bos, apalagi nggak bawa supir, yang pinter dikit kalau menipu orang. Bukan seperti ini, tahu nggak? Aduh Pak, takutnya bentar lagi Mbak ini malah ngamuk-ngamuk. Saya juga yang dijambak. Udahlah gampang kalau orang seperti dia pasti ujung-ujungnya apa? Dia minta uang, minta duit tuh ke sini. Kamu dari promotor mana? HP kah? Atau barang-barang elektronik atau apa? Maaf, ini kantor bukan untuk orang ya menawarkan produk atau segala macam. Kayaknya Mbak ini cocok kalau emang ya kerja sebagai promotor. Aduh, sepertinya bekerja di kantoran itu hanya title kalian. Selebihnya kalian itu hanya main-main di sini. Apalagi dengar omongan-omongan dari kalian bertiga yang nggak bermutu ini. Ada tamu datang ke sini, bukannya dipersilakan masuk, kalian ngobrol dengan baik, kalian malah memperlakukan dan menyikapi orang tersebut dengan seenak kalian. Kalau tamunya seperti kamu, emang kita perlu hormat dan menghargai. Namanya karyawan di kantor ini, nggak mungkin mempunyai sikap seperti itu. Apalagi kamu bilang kalau orang seperti saya dan seperti Mas tadi nggak perlu dihargai. Emang pengaruhnya kamu di sini tuh apa? Baru kalau kita kedatangan klien atau investor, kita berhak menghormati dan ya menghargai, tahu nggak? Harusnya kalau kalian itu karyawan yang bener-bener karyawan berwibawa, kalian memiliki sikap baik, nggak harus pandang bulu. Kalian pure aja, bersikap baik kepada semua orang. Bukan kayak gini caranya. Kalau kayak gini mending kalian keluar deh dari kantor ini. Karena kantor ini nggak butuh orang-orang seperti kalian bertiga. Udah jelas kan? Siapa berhak nyuruh kita keluar dari kantor kita sendiri? Pusing saya ngadepin kalian bertiga. Lebih baik saya pergi cari Pak Agung. Oke? Mau kemana? Enak-enak aja Kamu jangan asal masuk aja. Kalau di sini wajib ngisi buku tamu. Siapa saja yang datang itu ada SOP-nya. Dan gembel seperti kamu nggak bisa masuk di kantor ini. Pimpinan, udah jelas kan? Kalau pimpinan bebas di sini. Kalau kamu pimpinan, ya kamu harus memperlihatkan kepada kita KTA kamu atau kamu ya suruh bos kamu, maksud aku sopir kamu untuk datang ke sini. Pastinya dia sudah selesai tuh memperbaiki mobil kamu yang sudah mogok. Duh, asal kamu tahu ya, sikap kamu kalau dibandingin dengan sopir saya sendiri nih, jauh berbeda. Pasti sopir saya juga bisa kok bekerja kayak kamu. Udahlah. Mau dibandingin sama sopir kamu? Hah? Iya. Ya beda level lah. Di sini aku karyawan yang berpengaruh besar di sini. Kalau cuman sopir kan kerjanya cuman apa? Pagi-pagi cuman ngelap mobil, nyervis mobil, udah. Aku mau disamain sama sopir kamu. Nah, Tapi kayak jangankan sopir kamu, sama kamu aja. Kita berbeda kasta, kamu gak ada Wow. apa-apanya dibanding aku. Oke. Tapi kayaknya aku lihat-lihat kamu lebih cocok jadi sopir deh daripada kamu kerja kantoran. Terserah kamu aja, kamu mau ngomong apa. Yang jelas, kamu kalau nggak ada kepentingan yang sangat penting di sini, mending kamu angkat kaki. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu spesial. Dan tamu tersebut adalah orang yang kita nantikan. Dan ya, kalau kamu ada di sini nanti dikira ada sales yang mau nawarin barang-barang nggak bermutu lah di sini. Oke. Kalau memang saya nggak boleh masuk dan saya diusir dari kantor ini, apa kalian bertiga udah siap buat dipecat dari kantor ini? Kamu siapa emangnya? Udahlah, jangan terlalu banyak omong. Daripada kita marah, kita nendang kamu, mending kamu dengan sukarela untuk pergi dari kantor ini. Dan jangan injakkan kaki kamu lagi ke kantor ini, tahu nggak? Oke, mungkin untuk sekarang kalian bisa bahagia karena saya bisa keluar dari kantor ini karena kalian bertiga. Tapi ingat, nanti kalian bertiga pasti akan menyesal. Lihat aja Kita nanti. nggak bakalan menyesal, pergi aja sana. Aku tuh curiga banget ya sama perempuan itu. Dia tuh ngotot mau masuk ke dalam untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan ini. Karena disuruh sama laki-laki itu. Karena dia tuh sangat benci banget sama kita. Karena ya kita selalu curang sama Kantor sebelah kan? si Bagas itu. Ya untung aja dia nggak sampai masuk ke dalam. Bisa-bisa kita yang rugi. Ya, nggak segampang itu untuk mengelabui kita, tahu nggak? Apalagi cuma perempuan seperti itu. Dia itu mau memakai kecantikannya dia untuk ya mengelabui kita.
supaya kita itu terpesona dengan Tapi saya rasa itu cuman ya biasa aja. Kenapa dia pas kebetulan kedatangan bos pusat ya? Aku jadi heran nih. Emang mungkin ada yang diincer dari si Bagas itu sampai dia bawa perempuan cantik dan ya nggak tahu nih sebentar lagi bakal apa yang terjadi. Ya udah, daripada kita kelamaan di sini, nanti Pak Agung marah-marah ya. Oh. Aku takutnya Pak Agung tadi itu dengar. Karena kita tuh bentak-bentak. Mending kita langsung masuk. Ayo, Iya juga sih. udah ayo. Ya udah, Apa lagi? gue Pak David. Pak Agung? Bos sudah datang. Ya, belum datang Pak Agung. Kita nungguin dari tadi di depan tapi gak ada seorang pun yang datang, Pak. Datang gimana ini sih? Padahal bos dari tadi udah nelpon ke saya. Cuman nggak angkat sama saya, jadi handphone saya ditaruh tadi. Oh, seperti itu. Bos sekarang ada di mana ya, Pak? Katanya udah nyampe di sini. Masa kalian dari tadi nggak kelihatan orang? Gak ada Pak Agung. Ya, Cuman ada si Bagas itu kantor sebelah Pak. Dia ngapain di sini? Saya juga nggak tahu, mungkin dia mau mata-matain. Dia juga bawa perempuan Pak, cantik Pak. Perempuan? iya. Mungkin itu bos kita. Ya gak mungkin lah, Pak. Masa seorang bos berpenampilan tidak layak pakai kaos? Ini kan bos, apalagi dari pusat. Ya pakai jas berpenampilan rapi, Pak. Ya nggak, takutnya dia bos kita. Atau enggak kita langsung samperin itu perempuan itu. Gak mungkin, Pak. Mungkin mereka berdua udah pergi karena ya kita gak gampang dibodohi. Apalagi si Bagas itu kan saingan berat di perusahaan kita, Pak. Nggak deh, aku yakin banget. Soalnya dari tadi bos nelpon saya, pasti dia udah nyampe di sini. Ya udah, mending kita langsung susunin itu. Pak Agung ini emang yakin bahwa perempuan itu adalah pos pimpinan dari pusat. Kalau Pak Agung tahu nih, ya bisa dinilai sendiri. Masa bos datang pakai kaos-kaos terus dia kayak orang mau jalan-jalan gitu loh Pak. Nggak sepantasnya kan kalau dari pusat datang ke sini pakai pakaian kayak gitu Pak. Iya bener banget Paling Pak. tidak Terus pakai rapi-rapi lah Pak. dia juga diantar sama si Bagas itu. Masa bos kita mau kerja sama kantor sebelah? Aku juga bingung ya. Enggak, aku telepon bos lagi. Soalnya aku telepon balik nggak diangkat. Tuh kan, kayaknya cetak. Yaudah deh, mending kita susulin aja deh. Kita pastiin aja wanita itu. Siapa tahu dia atasan kita. Yaudah deh, kalian gak usah banyak ngomong. Mending kalian ikut saya. Iya, Pak. Anterin saya buat perempuan itu. Iya, Pak. Ya udah. Gimana nih, Mas? Kalau misal masih lama ntar aku tinggal aja. Niat bantuin malah apes aku di sini. Kamu kenapa tinggalin saya sih? Kenapa Mbak mau marah sama saya? Saya udah jelas diusir dari tadi, Mbak. Ya kan saya Atau udah jangan-jangan Mbak juga nipu saya lagi? Mana ada pimpinan? Lah, buktinya mereka gak ada yang tahu sama Mbak kan? ya mana saya juga tahu kalau mereka nggak ada yang kenal sama saya. Lah, gimana sih? Ya tapi bukan Atau berarti jangan-jangan Mbak juga mau nipu saya, Mbak? Mbak, jangan sampai ya. Saya yang udah berbuat baik sama Mbak ini, Mbak malah mau nipu saya. Mas, saya nggak dikenali sama mereka, bukan berarti saya mau nipu kamu. Nggak mungkin lah saya mau menipu orang yang udah ngebantu saya. Ya itu kan urusan Mbak, saya nggak peduli. Yang terpenting saya udah nganterin Mbak ke sini. Kalau memang Mbak masih mau bareng sama saya, udah saya anterin ke supirnya. Saya juga banyak urusan, Mbak. Saya udah sampai sini, terus kamu mau nganterin saya ke tempat supir saya yang tadi. Ya saya capek dong. Lah terus daripada di sini Mbak dikata-katain lagi, Mbak dimarah-marahin lagi, emang, saya juga Oke, gini deh. gak habis pikir deh sama Mbak. Mbak kok betah banget sih dimarahin sama orang? Ya saya bukan betah, cuma kan saya mencari tahu kebenaran yang terjadi yang sesuai dengan omongan kamu. Sekarang Mbak udah tahu kan kebenarannya gimana? Ya ternyata apa yang kamu omongin semuanya benar terjadi. Ya apa sih yang omongan saya nggak pernah benar, Mbak? Saya kan juga baru kenal sama kamu, tapi saya juga bingung kenapa. Ini Pak. Pak Agung, Bener ini kan? Iya, Pak. ini nih Pak Agung, mereka bertiga udah buat onar tadi. Ya Bu, saya Ini maksudnya gimana sih Pak Agung? Saya sempat nanya ke mereka bertiga Bu, jadi Bu Sila kan telepon saya tadi Bu, nggak angkat. Saya nanya, ya bos pusat datang atau enggaknya Bu, ternyata mereka bertiga nggak bilang kalau udah datang Bu. Gung, gini Gung, hubungan aku sama kamu kan baik-baik aja ya.
kita bersaing, oke bersaing, tapi secara sportif. Bukan bersaing dalam artian kita harus bertengkar kan? Tapi kenapa karyawan kamu begitu sikapnya sama aku, Gung? Aku cuma nganterin Mbak ini, karena Mbak ini jalan kaki tadi. Malah Mbak ini juga diludahin, gak dibolehin masuk, diusir juga sama mereka bertiga. Ini gimana sih maksudnya? Emang bener, Gung? Ini pimpinan kamu di pusat? Iya bener Gas. Tuh, denger kan? Saya nggak mungkin bohongin kamu kok. Enggak, Iya. terus maksud kalian bertiga begitu gimana? Hah? Iya, ya kita minta maaf Pak, karena kita nggak tahu kan Pak pimpinan di pusat itu seperti apa Pak. Padahal kita juga udah ngejelasin tadi, iya nggak Mbak? Saya udah menjelaskan panjang lebar sama mereka bertiga, tapi mereka bertiga udah ngeremehin saya, Pak Agung. Mereka bilang wanita seperti saya ini nggak pantas menjadi pimpinan di sini. Enggak patah. Saya mohon maaf ya Mbak, saya kalau jadi Mbak ya, saya bakalan pecat lah karyawan seperti mereka berdua. Bertiga maksudnya, apalagi Mbak pimpinan dari pusat. Ya udah jelas lah, saya udah terlalu malu buat nunjukin kalau ini kantor dan seisinya karyawan-karyawan seperti mereka itu milik kantor saya. Saya kasih tahu Mbak, di kota ini masih banyak orang yang memiliki kompetensi yang lebih baik daripada mereka bertiga. Banyak yang lamar kantor ini. Iya, tapi satu juga, memiliki kompetensi juga memiliki pekerjaan yang bagus, tapi harus punya adab dong. Nggak kayak kalian bertiga. Bener banget tuh. Kalian mau apa sekarang? Hah? Ya, Mau bersaing lagi sama aku? Hah? kita minta maaf Bu, jangan pecat kita. Kalian gak minta maaf sama aku? Hah? Iya, kita minta maaf Gas. Udah Bu, pecat aja Bu. Bu, jangan dah Bu. Saya Mbak. masih banyak cicilan Bu. Kalau misal saya dipecat nanti saya bayarnya gimana tiap bulan Bu? Ya, itu Gini semua ya. tanggung jawab. Kasih tahu ya sama kalian. Ya udah Mbak. Iya boleh, silakan. Oh, boleh. Kalau kamu marah, silakan. Saya kasih tahu ya sama kalian bertiga ya. Hah? Tampang kalian ini tampang-tampang penipu, tahu nggak? Hah? Udah sok jagoan, sok berkuasa di sini. Hah? Mentang-mentang jabatan kalian tinggi di sini, ha? Memanfaatkan jabatan kalian buat nindas orang lain. Gak boleh seperti itu. Cukup kemarin ya tiap aku lewat di sini sama kalian dicegat terus dikata-katain. Hah? Sekarang nih ada pimpinan kalian. Kalau aku mah gak butuh. Aku udah ada kerjaan, aku ada kantor sendiri walaupun kantor aku masih kecil. Yang jelas aku udah jadi bos sekarang. Tahu nggak? Hei. Iya Mas Bagas. Dalam mending kalian itu kalau bekerja secara sehat. Ah bener juga Jangan Mbak. kayak ini caranya. Yang cewek ini lagi, duh mukanya bengis banget sih Mbak. Saya juga kesel sebenarnya deh sama dia. Ya udah mending Gak punya aturan banget. mending sekarang kalian keluar deh dari kantor ini. Ah bener banget tuh. Udah keluar. Saya pecat kalian. Udah. Denger nggak? Udah, Baik, Bu. Masih banyak kok yang lebih baik dari dia Mbak. Nih, aku ini memang selesai urusan saya sama karyawan Bu. Padahal mereka bertiga di depan saya sikapnya begitu baik Bu. Ya udah deh. Di belakang, saya juga nyangka Bu. Mbak, Kan mereka juga butuh Pak Agung, makanya mereka bersikap baik. kalau begitu kan urusan saya udah selesai. Jadi saya mau langsung pergi aja. Tunggu dulu. Berhubung kita udah saling kenal dan saya tahu kamu itu juga baik, kita harus kerja sama. Kantor kamu kerja Masa? sama dengan kantor saya. Kantor Mbak ini kan kantornya besar. Juga karyawannya juga udah banyak. Ya kantor saya kecil Mbak. Udahlah, nggak usah Ya ini. harusnya kamu senang dong dengan penawaran saya ini karena kan kamu juga bisa mengembangkan kantor kamu. Jadi Mbak ini serius gak bercanda Mbak? Ya saya serius, biar kantor kamu juga besar kayak kantor saya. Tapi Mbak harus tahu juga kantor saya soalnya jelek masih Mbak. Dalam mending sekarang saya ikut kamu, saya langsung cek kantor kamu. Jadi Mbak langsung ikut saya ke kantor saya Mbak. Ya dong. Bu, Pak, yakin Bu mau ke kantornya si Bagas ini Bu? ya yakin emang kenapa ada masalah sama Pak Agung? Praktek, Bu. Aku bakalan dapat rezeki banyak ini. Sekarang Pak Agung ikuti apa kata saya Pak. Daripada nanti Pak Agung ya menyelesaikan semuanya tapi ujung-ujungnya mendapatkan karyawan seperti mereka tadi. Ya udah deh Mbak, kalau begitu. Ya udah kalau gitu saya titip kantor dulu ya Pak Agung, nanti saya hubungi Pak Agung lagi. Oke, saya kerja ya. Mbak nggak bercanda kan? Ya enggak dong, udah ya Bu. Nggak, maksudnya mau kerja sama kantor saya nggak bercanda Mbak. Enggak bercanda. Ini Mbak yakin mau ikut saya naik mau motor? survei kantor kamu. Udah, enggak usah banyak ngomong, bisa silakan. Udah deh. Agung titip ya.